Salam kelakar hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum. Halo Sobat Kelakar Hukum dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel yang akan mengajak Anda menjadi lebih kenal, lebih akrab, dan lebih care dengan hukum tentunya. Nah, kali ini karena kita masih di dalam suasana bulan suci Ramadan, kami dari Kelakar Hukum mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada para Sobat Kelakar Hukum yang menjalankan. Dan kali ini kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Baik, akan kami bacakan pertanyaannya, yaitu apa hukumnya tanda tangan istri dalam jual beli tanah atau rumah. Nah baiklah, kalau dari pertanyaan yang disampaikan, kami asumsikan bahwa si penanya ini berstatus suami, artinya sudah terikat dalam sebuah perkawinan. Jadi kita akan paham itu terlebih dahulu apa itu definisi perkawinan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah ikatan rumah tangga sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di dalam undang-undang perkawinan tersebut juga mengatur bahwa sebuah perkawinan itu dinyatakan sah itu apabila dilakukan sesuai dengan agama ataupun kepercayaan dari si para pihak tadi atau si calon pengantin tadi. Dan ketika sudah dilaksanakan sesuai dengan agama maupun kepercayaannya, perkawinan itu kemudian didaftarkan kepada pejabat pencatat perkawinan. Nah, jadi ketika syarat-syarat sahnya perkawinan itu sudah terpenuhi dan diakui secara hukum agama maupun hukum negara Indonesia, maka perkawinan itu dinyatakan sah, yang dibuktikan dengan akta perkawinan ataupun buku nikah. Itu yang pertama yang perlu kami sampaikan terkait perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita. Nah, lalu menjawab pertanyaan dari si penanya ini, apa hukumnya ketika perlunya tanda tangan istri ketika menjual tanah. Nah, jadi di dalam undang-undang perkawinan itu pun juga mengatur terhadap yang namanya harta, sobat kelakar semua. Nah, di dalam undang-undang perkawinan itu harta benda dalam perkawinan itu terdiri dari dua jenis, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Nah, harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, artinya setelah perkawinan itu berlangsung, baik menggunakan uang pribadi si istri maupun si suami ataupun menggunakan uang keduanya. Nah, dan terhadap harta bersama tersebut, harta yang sudah diperoleh ketika perkawinan sudah berlangsung, maka pengelolaannya itu tidak boleh dilakukan oleh suami atau istri secara sendiri, namun harus mendapatkan persetujuan dari suami maupun istrinya, kecuali kalau antara si suami istri ini mempunyai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau saat perkawinan itu berlangsung. Nah, apa sih perjanjian perkawinan itu? Jadi perjanjian itu bisa dibuat oleh si suami atau istri ketika sebelum perkawinan dilangsungkan atau saat perkawinan akan dilangsungkan. Nah, yang isinya itu mengatur berbagai macam hal sepanjang dia tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan maupun undang-undang. Nah, jadi bebas mengatur. Dan salah satunya sih yang biasa diatur di dalam perjanjian perkawinan itu adalah terkait pengelolaan harta tadi. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, apabila terhadap harta bersama ini atau harta yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung tidak diatur dalam perjanjian perkawinan atau antara si suami istri tidak memiliki perjanjian perkawinan, maka harta yang diperoleh ketika perkawinan sudah berlangsung maka dikategorikan sebagai harta bersama, yang mana ketika akan dijual itu harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang lainnya. Misalkan suami yang akan menjual, meskipun sertifikatnya itu tanah yang akan dijual itu adalah sertifikatnya atas nama suami, tetap suami harus mendapat persetujuan dari si istrinya. Karena nanti pada saat proses
pembuatan akta jual beli tanah di PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, pasti si PPAT-nya akan meminta persetujuan atau tanda tangan dari si istri tersebut. Kalaupun si istri itu tidak bisa hadir pada saat penandatanganan akta jual beli, maka nanti akan dimintakan surat kuasa yang disahkan oleh notaris bahwa si istri sudah memberikan kuasa kepada si suami untuk menjual tanah tersebut. Nah, itu yang pertama, definisinya, yaitu harta bersama. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya harta bawaan. Harta bawaan ini harta yang diperoleh oleh suami atau si istri sebelum perkawinan terjadi, yang mana dalam pengelolaannya untuk harta bawaan ini itu berada di bawah tanggung jawab si suami atau istri tadi. Kecuali juga diatur atau dibuat dalam perjanjian perkawinan. Seperti apa sih pengelolaan harta bawaan ini? Nah, kalau tidak ada perjanjian perkawinan ataupun tidak diatur dalam perjanjian perkawinan, maka terhadap harta bawaan yang diperoleh sebelum si suami dan istri ini berumah tangga, maka harta bawaan itu, entah itu tanah, rumah, bangunan yang lain ataupun kendaraan, itu berada di bawah tanggung jawab si suami atau istri masing-masing, dan ketika akan diperjualbelikan tidak perlu mendapatkan izin dari pasangannya masing-masing. Nah, kecuali yaitu tadi kalau diatur di dalam perjanjian perkawinan, apakah harus tetap meminta izin seperti itu. Nah, tapi kalau tidak diatur dalam perjanjian perkawinan, terhadap harta bawaan ini itu tanggung jawab sepenuhnya berada di masing-masing pihak, baik suami maupun si istri. Nah, jadi ketika kalau seorang suami maupun seorang istri menjual tanah yang diperoleh ketika perkawinan sudah terjadi, dia berstatus sebagai harta bersama, maka itu tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan dari si istrinya atau si suaminya. Dan bila dilakukan tanpa persetujuan istri atau suami, maka dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Nah, beberapa jurisprudensi putusan Mahkamah Agung, para hakim dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan terhadap harta bersama ini, yaitu diantaranya jual beli terhadap harta bersama harus mendapatkan persetujuan istri atau suami yang bersangkutan. Kemudian juga ada lagi dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa jual beli tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan istri atau suami itu tidak sah dan menjadi batal demi hukum. Ada juga kemudian dalam jurisprudensi tersebut menyatakan bahwa balik nama sertifikat tanah yang dilakukan tidak sesuai cacat hukum, maka sertifikat yang dibalik namakan tersebut itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti penguasaan atau kepemilikan hak atas tanah yang diperjualbelikan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya terhadap pertanyaan dari si penanya tadi bahwa hukumnya adalah kalau memang itu tanah yang akan dijual itu merupakan harta bersama statusnya, maka memang undang-undang mengatur harus mendapatkan persetujuan dari si istri. Atau kalaupun si istri tidak bisa hadir pada saat penandatanganan akta jual beli, maka si istri harus membuat surat kuasa yang berupa akta otentik, yaitu dibuat di hadapan notaris, yang isinya menyatakan bahwa memang si istri memberikan kuasa kepada si suami untuk menjual tanah tersebut. Nah, jadi mungkin itu yang bisa kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Kami persilakan kepada sobat kreator hukum yang ingin mengajukan pertanyaan melalui akun media sosial kami yang ada di dalam tayangan ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan salam kreator hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum.